Daripada antum nggak saya suguhi. Iya, artinya podcast kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Hadir kembali dengan podcast kita bersama guru kita tercinta, ada Ustadz Bayu di sini. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Kaifaluka? Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kaifa haluk? Bikhair alhamdulillah. Khair, alhamdulillah. Baik Ustadz. Kita bahas sebuah tema yang lagi marak nih saat ini Ustadz. Iya. Tentang penghinaan terbesar Betul. terhadap Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkait dalam penghinaan yang luar biasa ini, tentu kita sebagai umat Muslim merasa sangat tersakiti, Ustaz. Iya, harusnya begitu memang. Sebuah penghinaan yang sangat luar biasa yang menyakiti hati setiap Muslim yang begitu mencintai Rasulnya. Dan terkait dengan hal ini, Ustaz, sebenarnya apa sih ancaman ataupun hukuman untuk orang-orang yang menjelekkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, mencela Nabi? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ya gini Mas Idrus dan pemirsa sekalian, ya kita pertama harus tahu gitu ya, karena memang kebiasaan dari orang-orang kafir sejak dulu kala itu memang sukanya mencela. Jadi setiap datang para nabi, setiap datang rasul, yang mereka lakukan adalah mencela nabi dan rasul itu atau mencela syariat yang mereka bawa gitu ya. Baik. Karena ini sudah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya ketika Allah mengatakan, "Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun." Kata Allah, seperti itulah ya ketika datang rasul sebelum mereka, kecuali orang-orang akan mengatakan bahwa rasul itu adalah seorang penyihir dan seorang yang gila, ya. Jadi memang tabiat orang kafir itu mereka suka mencela para nabi dengan cara apapun yang mereka miliki. Ya, kalau zaman dulu mereka mencela, kalau yang dilakukan oleh sebagian dari mereka orang-orang yang ada di negeri Prancis sana, dari presiden mereka dan juga dari para karikatur yang mereka tidak bertanggung jawab, mereka menggambar Nabi SAW, kemudian mencela Nabi melalui apa yang mereka sebut dengan seni atau kreativitas, ya, Kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi dan berpendapat. Ini sama saja hakikatnya, sama seperti orang-orang kafir sebelumnya, cuma berbeda bentuk saja. Dan artinya kita sebagai seorang muslim harus memiliki sikap bagaimana ketika kita atau ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu dicela, gitu ya. Dan di antara bentuk belaan yang bisa kita lakukan untuk membela nama baik dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah di antaranya ketika kita menerapkan ya sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita tentunya harus memiliki rasa cemburu di hati. Ya, jangan sampai Nabi kita dicela malah diam-diam aja gitu, biasa-biasa aja, bahkan mungkin ikut mendukung. Subhanallah, ini berbahaya gitu kan ya. Dan apa yang bisa kita lakukan yang lain adalah selain kita membenci mereka, tentunya kita juga jangan sampai kemudian menyerupai kehidupan mereka dari orang-orang kafir di luar sana. Kita kita tasyabbuh dengan mereka, karena ini ya juga merupakan bentuk hilangnya rasa cemburu di hati seorang muslim ketika agamanya atau ketika nabinya dicela. Tapi lalu apa hukuman gitu ya? Kan tadi antum tanya bagaimana hukumannya ketika nabi itu dicela atau syariat itu dicela. Tapi Mas Idrus dan pemirsa rahimani wa rahimakumullah, kita harus tahu bahwa setiap yang mencela nabi dan syariat agama Islam itu pasti Allah tidak akan tinggal diam. Pasti Allah akan turun tangan, gitu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna kafainakal mustahziin. Kata Allah, sesungguhnya kami akan membelamu dari orang-orang yang mencela. Nah, kata Syekh Sa'di rahimallahu taala, beliau mengatakan maksud dari ayat ini adalah pembelaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang dimana ketika Nabi dan agama Islam itu dicela, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan pertolongan, pasti akan memberikan pembelaan. Dan beliau mengatakan tidak ada di permukaan bumi ini ketika Nabi atau syariat agama Islam itu dicela, melainkan pasti Allah akan binasakan dengan kebinasaan yang paling buruk, kematian yang paling buruk. Ya, ini kata beliau, saya sah di dalam tafsir beliau. Jadi ya berhati-hati ya mereka yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya akan ancaman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah akan binasakan mereka, gitu ya. Kemudian yang kedua, Nabi SAW juga pernah bersabda di dalam hadisnya, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaytukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku perintahkan bagi kalian maka datangi semampunya, dan apa yang aku larang maka jauhilah. Kemudian beliau mengatakan, fa inna ma ahlakal ladina man kana qablakum kasratu masailhim wa ikhtilafuhum 'ala anbiya'ihim. Sesungguhnya penyebab kebinasaan orang-orang sebelum kalian adalah karena terlalu banyak bertanya. Ini yang pertama, protes. Oh, protes maksudnya. Iya, protes dengan syariat agama Allah, protes dengan Nabi SAW, ini termasuk diantaranya. Kemudian yang kedua, waqtilafum 'ala anbiya'ihim, mereka menyelisihi nabi-nabi mereka. Kalau menyelisihi nabi saja itu dibinasakan sama Allah, apalagi menghina. Kalau menurut antum gimana kalau menghina? Lebih parah, lebih gitu kan? parah pasti, Ustaz. Nah itu dia, makanya mereka yang mencela Nabi SAW dan mencela syariat agama Islam, ya dengan mengatakan agama Islam ya mengalami krisis dan semisalnya seperti itu, ini ya berhati-hati ya. Dan kami harapkan ya mereka yang telah mencela Nabi dan agama Islam segera meminta maaf kepada kaum muslimin, karena berjuta-juta kaum muslimin merasa disakiti dengan apa yang mereka ucapkan. Gitu Mas Idrus. Ini kejadian yang terjadi beberapa waktu yang lalu ini kan, iya. Kebetulan memang yang, bukan kebetulan sebenarnya, yang mencela Nabi kita itu kan orang kafir. Betul. Dan tidak menutup kemungkinan orang Muslim pun, Iya. orang Muslim pun juga mencela Nabi gitu. Kaosnya kan. Muslim gitu ya. Kaosnya Muslim. Ternyata bajunya Muslim. Ternyata mencela juga gitu. Betul. Nah, sebenarnya celaan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang terkecil seperti apa, yang terbesar seperti apa, Ustaz? Kadang misalnya kan gini, kita melakukan satu hal yang seringkali nggak kita sadar bahwa ternyata itu termasuk hinaan. Kita mencela Nabi kita gitu. Yang terkecil seperti apa, Ustaz? Jadi mencela Nabi SAW dan mencela agama kita, agama Islam ini tidak boleh, baik itu kita dalam keadaan bercanda gitu ya, atau apalagi serius ya, lagi asik-asik bercanda. Apalagi beberapa tahun yang lalu itu kan ya, ada postingan video sholat dimain-mainin, dijoget-joget. Nah, ini sama, termasuk celaan kepada agama Islam, termasuk celaan kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan termasuk mencela Nabi SAW adalah mencela sifat, maksudnya bentuk tubuh Nabi gitu ya, perawakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mencela akhlak Nabi ya, mencela apa yang Nabi ajarkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini bahayanya gitu ya. Kalau orang kafir jelas ya, orang kafir jelas mereka pasti akan mencela, mereka pasti membenci agama kita. Nah, konsekuensinya bagaimana ketika yang mencela itu seorang yang ngaku muslim gitu ya, dia lahir dalam keadaan muslim, dia seorang muslim tapi ternyata mencela Nabi SAW. Nah ini hati-hati masih terus, karena Allah Subhanahu wa taala atau Rasul SAW ini juga pernah di zaman para sahabat dulu, beliau berperang bersama dengan para sahabat. Ketika itu di sana ada orang-orang munafik ya, ikut bersama mereka orang-orang munafik. Nah, di suatu ketika mereka sedang istirahat gitu ya, sedang istirahat, lalu orang munafik ini mereka alasannya pengen bercanda untuk menghilangkan kepenatan, kecapean. Biasa kan ya, guyon gitu ya, bercanda gitu, supaya nggak terlalu capek gitu kan. Tapi yang mereka jadikan bahan untuk bercandaan adalah Nabi dan para sahabat. Mereka mengatakan apa? Ini lihat orang yang paling takut dalam medan perang. Ini lihat orang yang perutnya gendut karena terlalu banyak makan. Itu yang mereka lakukan. Ya, ini mencela apa? Fisik.
fisik ya, apalagi syariat gitu ya. Nah, kemudian datanglah seorang sahabat kepada Rasulullah mengadukan perihal yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Ya. Nah, turunlah ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ketika Allah mengatakan wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apabila engkau bertanya kepada mereka, mereka pasti akan mengatakan sungguhnya kami mengejek, kami mencela, ini cuma main-main, guyon, bercanda. Katakan kepada mereka, apakah kepada Allah, kepada ayat-ayatnya, kepada Rasulullah kalian itu mencela? Nah, ancamannya datang di ayat yang selanjutnya, kata Allah, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kalian tidak perlu minta maaf karena sungguhnya kalian telah kafir setelah kalian beriman sebelumnya. Subhanallah. Ini hanya mencela apa? Fisik. Apalagi kalau mencela syariat yang Nabi SAW bawa, masalah makan, ya, masalah bagaimana tata cara mau tidur, bagaimana tata cara mau makan, bagaimana tata cara keluar rumah, masuk rumah, bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara zakat, puasa, haji. Syariat yang dicela maka tentu akan lebih berat konsekuensinya. Ya, jadi pesan saya kepada pemirsa sekalian di podcast kita kesempatan kali ini, kita berhati-hati gitu ya dalam bercanda. Jangan sampai kita mencela Allah, ya, mencela apa yang Allah sampaikan dari syariatnya, mencela Nabi Muhammad SAW, walaupun kita bercanda, gitu ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam ayatnya tadi, Allah tidak memberikan uzur, janganlah kalian minta maaf karena kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Berarti ancamannya keluar dari Islam, maksudnya Ustaz. Dan itu ijma para ulama, seorang ketika mencela Nabi keluar dari Islam, sepakat semua ulama. Ya, dan para ulama menukilkan itu kesepakatan. Jadi apa yang paling buruk? Ya, selain ancaman keluar dari Islam, hilang kebaikan dunia akhirat, gitu ya. Kalau cuma mungkin ancaman miskin, ancaman nggak bisa makan, oke lah, berapa hari sih kita nggak makan kan gitu ya. Paling kalau nggak makan terus paling kan mati kan gitu. Nah, ini kebaikan dunia akhirat gitu ya, keluar dari Islam, hilang semua ada kebaikannya, Masya Allah. Terus terkait ini tuh, ketika ada orang mengatakan itu kan cuma sunnah gitu, apakah itu juga termasuk mengejek sunnah Nabi SAW atau gimana? Taib, ini tidak sampai mengejek, tapi dia menyepelekan gitu, artinya dia merendahkan, bukan merendahkan juga ya, artinya dia tidak meletakkan posisi sunnah itu pada posisi yang seharusnya gitu ya. Dan sunnah itu, mereka para sahabat di zaman dahulu kala ketika mereka melihat ada sebuah perbuatan sunnah, sebuah amalan yang sunnah, itu mereka akan melakukannya untuk mendapatkan tambahan pahala. Beda sama sekarang gitu ya. Kalau sunnah, ini bisa ditinggalkan gitu ya. Akan cuma sunnah gitu. gitu ya. Tapi orang zaman dulu, orang para sahabat, salafun salih, ketika mereka melihat ada amalan sunnah, maka mereka akan berlomba-lomba untuk melakukannya supaya bisa mendapatkan tambahan faedah, tambahan fadilah dan keutamaan pahala gitu ya. Jadi ini sesungguhnya kedudukan sunnah. Oleh karena itu para ulama, sebagian dari para ulama, mereka mengatakan sunnah itu adalah ketika engkau melakukannya maka engkau akan mendapatkan pahala. Dan ketika engkau meninggalkannya engkau akan merugi. Iya, tidak dapat dosa memang tapi rugi gitu loh. Ya, artinya amalan itu bisa jadi tambahan pahala buat engkau, tapi ternyata engkau tidak melakukannya, namanya apa kalau nggak rugi? Rugi gitu kan ya. Nah iya. Jadi kalau seorang mengatakan ini cuma sunnah, ya tidak langsung kemudian dikatakan ini mencela Nabi SAW dan mencela syariatnya, tidak, tapi ini kedudukan seorang muslim yang tercela gitu ya. Dia telah memposisikan sunnah itu tidak pada tempatnya. Ya, sunnah ini adalah suatu amalan yang betul-betul para sahabat dulu mereka berlomba-lomba untuk melakukannya. Antum lihat ketika di masa Nabi SAW, kita tahu ya, menurut jumhur ulama bahwa hukum sholat menghadap sutroh ini sunnah. Taib. Nah,
Mereka para sahabat ketika masuk ke masjid itu lomba-lomba, Mas, bayangkan. Untuk apa? Untuk mencari sutra. Ya, berada di tiang-tiang masjid supaya dijadikan untuk sutra. Itu mereka lomba, balapan, ya, untuk mengamalkan satu sunnah. Yang artinya ketika mereka sholat tidak menghadap sutra pun sholat mereka juga sah, gitu ya. Tapi mereka ingin mendapatkan fadilah, keutamaan yang besar dari mengamalkan ibadah sunnah. Taib. Jika ada sebuah kejadian ketika orang mencela, menghina syariat ataupun Rasulullah SAW, tapi itu karena ketidaktahuannya, Ustaz. Jadi dia tidak tahu karena mungkin belum belajar, mungkin karena kurangnya ilmu, dia tidak mengetahui bahwa ini ternyata termasuk mencela syariat, ternyata mencela Rasulullah SAW. Itu gimana, Ustaz? Perlu kita lihat juga, ya, artinya orang itu tidak tahu apa tidak mau tahu. Beda ya. Orang yang tinggal di daerah perkotaan tapi dia tidak mau belajar, ini namanya bukan tidak tahu, tapi tidak mau tahu. Dia tidak mau belajar, gitu ya. Karena sesungguhnya perbuatan mencela Nabi SAW ini secara fitrah pun juga sudah akan seharusnya membuat seseorang ini akan membenci seseorang yang mencela orang yang dia cintai. Ini secara fitrah kan bahwa seperti itu, gitu ya. Nah, kemudian kaitannya ketika misalkan ada orang yang mengatakan dia tidak tahu, maka ini tidak harus dilihat dulu apakah dia betul-betul tidak tahu atau tidak mau belajar. Ya, kalau dia memang dia sudah dilengkapi dengan fasilitas, apalagi ada YouTube sekarang, ada internet, dia tinggal buka kajian, ya, buku pun ada banyak, gitu kan ya. Nah, ini perlu dicek terlebih dahulu apakah dia memang tidak tahu atau tidak mau tahu. Kalau memang dia tidak tahu, ya, mungkin dia hidup di pedalaman, gitu ya. Dia mungkin hidup di daerah yang terpencil yang di sana. Ya, tapi saya kira ini juga sangat susah didapatkan di masa sekarang, ya. Ala kulli hal, kalau memang seorang dia hidup di kota, di perkotaan, di tempat yang di sana disebarkan ilmu, maka ini bukan tidak tahu tapi tidak mau tahu, dan dia mendapat celaan sendiri karena dia tidak mau belajar. Padahal belajar ini wajib, apalagi permasalahan yang usul, ya, permasalahan yang inti, yang pokok, ya, kata Allah Subhanahu, kata Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib untuk seluruh muslim, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Terkait dengan sikap kita terhadap para orang-orang yang mencela syariat kita, mencela Nabi kita SAW, itu gimana, Ustaz? Kayaknya kita bagi dua aja. Kalau yang mencela orang kafir itu sikap kita seperti apa? Kalau yang mencela ini muslim, sesama muslim, ini gimana cara kita menyikapinya, Ustaz? Sebenarnya hampir kurang lebih sama, ya, kita menyikapinya. Artinya begini, yang mereka lakukan itu sama, gitu ya. Yang mereka lakukan adalah mencela Nabi SAW, mencela syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang kita lakukan ketika itu misalkan kafir atau ketika seorang itu muslim? Nah, kalau memang dia adalah seorang yang kafir, ya, seharusnya, gitu ya, seharusnya ketika dia melakukan celaan, dia melontarkan ujaran kebencian kepada Nabi, kepada syariat agama kita, ya, seharusnya kita menuntutnya untuk, ya, meminta maaf kepada kaum muslimin, gitu ya, kepada kepada kaum muslimin. Kalau memang dia tidak mau meminta maaf, ya, seharusnya, ya, kalau memang kita melaksanakan syariat Islam, ya, di dalam pemerintahan dan semisalnya, maka ini pemerintah berhak untuk menyerang mereka, gitu ya. Artinya menyerang karena mereka telah mencela Nabi SAW. Ya, mereka diperangi supaya mereka minta maaf. Kalau tidak mau, ya sudah. Artinya diperangi negara mereka. Lalu bagaimana dengan muslim, ya? Bagaimana seorang muslim yang dia mencela Nabi SAW? Sebagian para ulama mereka mengatakan orang yang melakukan seperti ini maka dia diminta taubatnya. Kalau dia tidak mau bertobat maka dia dihukum had. Hukuman hadnya apa? Hukuman hadnya dia dibunuh,
ya dia dipenggal. Ini menurut hukuman yang berlaku di syariat agama Islam, ya. Jadi dia dimintai taubatnya. Kalau dia mau bertobat maka alhamdulillah, kalau dia tidak mau bertobat maka dia dihukum had, ya dia dibunuh. Nah, ini kalau Ana ngeliat di media sosial Ustaz gitu kan, baik di YouTube, di Instagram, apapun itu biasanya ada yang komen gini, halal darahnya nih. Oh gitu Ustaz. Sebenarnya statement seperti itu gimana Ustaz? Ini ya. Iya, enggak boleh juga antum bawa parang. Wah. Iya, gitu. Kan kayak itu komen itu, halal nih darahnya gitu. Iya. Itu gimana? Iya, harus ya kita harus melihat aturan itu secara global ya, mujmal, bukan secara parsial. Artinya halal darahnya terus antum berangkat sendiri gitu. Pulang dari sini antum bawa kepalanya gitu. Nggak bisa. Ini harus diterapkan oleh pemerintahan kaum muslimin. Ya, harus berada betul. Harus pemerintahnya yang melakukan seperti ini. Artinya begini, kalau misalkan anggaplah kita misalkan ada sebuah negara yang betul-betul menerapkan syariat agama Islam di sana misalkan ya. Kemudian dia adalah negara yang besar ya, kemudian ada negara yang mencela Nabi SAW, maka dia tidak mau minta maaf, misalkan silahkan negara itu menyerang negara yang mencela Nabi gitu ya. Atau misalkan seorang dia warga negara ya, dia mencela Nabi SAW, maka pemerintahlah yang berwenang untuk tadi ya menghalalkan darahnya ya. Yang turun tangan itu nggak boleh. Kita nggak boleh ya? Nggak bisa. Langsung dikejar itu nggak boleh. Nggak bisa. Untuk repot nanti ya. Karena banyak kejadian gitu Ustaz. Karena semangatnya untuk membela Nabi, untuk membela agama gitu kan, itu juga perlu dilandasi oleh ilmu berarti. Betul, ya nggak bisa cuma semangat ya, nggak bisa cuma semangat. Antum semangat sholat tapi nggak pakai ilmu, repot ya. Sholat subuh jadi 4 rakaat gitu ya. Saking semangatnya. Dibanyakin gitu. Masya Allah. Jadi Anda minta nasihat dari antum Ustaz terkait dengan hal ini. Apapun nasihat yang bisa antum berikan untuk Anda dan juga untuk pemirsa sekalian, bagaimana sih cara menyikapi hal seperti ini, atau apa yang baiknya kita lakukan Ustaz? Terkhusus kejadian ini yang dilakukan oleh Presiden Prancis, dia mencela Islam dan mencela Nabi SAW, ya telah turun fatwa dari beberapa para ulama kita yang mereka membolehkan kita untuk memboikot produk-produk mereka, maka kita ikuti anjuran mereka. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membuat mereka jerak gitu ya. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa Muslim ini punya izzah, punya kemuliaan gitu ya. Nabi kita punya kemuliaan yang tinggi ketika harga diri, ketika martabat, ketika nama Nabi kita diinjak-injak. Ini Muslim itu tidak tinggal diam gitu loh. Kami pun bisa gitu loh memberikan sesuatu yang bisa berakibat buruk, bahkan itu untuk ekonomi global mereka gitu ya, dengan memboikot produk-produk mereka. Kita ikuti anjuran para ulama. Tapi sekali lagi yang perlu kita garis bawahi di sini, yang hukum barangnya itu memang halal, itu tidak menjadi haram. Tidak berubah ya? Tidak berubah hukumnya menjadi haram, zatnya. Artinya mungkin kalau kita disuguhi, antum datang ke rumah saya gitu ya, saya suguhi produk buatan mereka, terus roti antum Perancis gitu. Antum marah-marah, wah ini antum nggak boikot produk ini, gimana ini, nggak cinta sama Nabi? Jangan kayak gitu juga. Nggak gitu juga berarti gitu juga. Wah haramin, enggak gitu ya. Terus mungkin itu stoknya masih ada biar habis kalian disuguhin gitu. Iya, husnudzon ya kan. Daripada antum nggak saya suguhi. Iya, artinya barangnya itu tidak jadi haram. Ketika antum disuguhi teman antum produk tertentu dari mereka dari Prancis, ya antum silahkan antum minum. Tapi kita kita ikuti anjuran dari para ulama. Ketika mereka membolehkan untuk boikot, kita boikot produk mereka. Kemudian yang kedua, ini ini nasihat untuk saya pribadi, juga untuk kaum muslimin, antum di luar sana juga, bahwa kita hati-hati ya dalam mengeluarkan statement kita, bercandakah atau tidakkah. Jangan sampai kita menyenggol ya, jangan sampai kita menjatuhkan kehormatan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan juga jangan sampai kita mencela syariat agama kita ya, walaupun itu bercanda ya. Karena
Kalau serius mungkin terkadang kita masih bisa kontrol. Yang susah nih kadang-kadang pas ketika bercanda ya, kadang pas bercanda ini kelepasan dan semisal, jangan sampai lah ya, waliyadzubillah. Ya, kemudian kita juga harus selain kita menjaga atau membela kehormatan Nabi SAW, kita juga seharusnya menerapkan sunnah-sunnah beliau di kehidupan kita sehari-hari ya, dan justru itulah inti dari mencintai Nabi SAW. Percuma seseorang dia mengatakan cinta kepada Nabi tapi di kesehariannya dia ternyata mempraktekkan ibadah-ibadah yang tidak pernah Nabi ajarkan. Ini namanya cinta omong kosong gitu, cinta ya. Palsu, cinta palsu ya, cinta palsu, Masya Allah. Ada cinta palsu ya? Ada. Cinta sintetis ya. Sintetis. Dia katakan cinta tapi ternyata tidak mau ngikutin Nabi, ya percuma. Kita ini cinta palsu. Tapi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, Masya Allah. Sebenarnya Anda ucapkan jazakallah khairan. Oh, jazakumullah khairan. Dan alhamdulillah kita mendapatkan ilmu lagi dari Ustadz Bayu. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan hidayahnya untuk kita semua. Amin. Dan akhirul kalam kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.